Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita menjadi suka beramal soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Buruj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, lahum, bagi mereka, jannatun surga-surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Dzalika, itu al-fawzul kabir, keberuntungan yang sangat besar. Inna, sungguh, alladzina amanu, orang yang mereka beriman. Jadi kita berusaha untuk membawa iman itu di dalam hati terus menerus sampai hari kiamat, sampai mati. Kita berusaha iman terus menerus. Iman itu bukan sekedar percaya saja, bukan. Beriman bukan sekedar percaya, tetapi terus yakin. Ingat dan ingat, itu menjadi iman. Bentuknya iman adalah yakin. Jadi terus menerus ingat pada Allah, ingat pada hari akhir. Misalnya ke sawah pun kita bertasbih, kita sucikan Allah. Di mana saja kita sucikan Allah, itu namanya beriman. Sehingga tidak cinta dunia, tidak takut dan bersedih hati urusan dunia, tidak takut urusan dunia. Karena tidak takut, ya sudah, sehingga beramal soleh, urusan dunia tidak takut. Wa'amilus solihati, dan beramal kebaikan-kebaikan. Terus menerus beramal kebaikan. Amal kebaikan misalnya bertanggung jawab untuk sawahnya pondok. Sawahnya pondok itu misalnya ada yang mau keliling dari sawah 1 ke sawah nomor 2 dan sebagainya. Sawah nomor 1 kenapa? Bagaimana seharusnya? Kemudian anak dibina. Anak dibina bagaimana agar merawat itu yang bagus,
diberi tanggung jawab, kemudian sesekali dihukum. Sebab kalau teledor ya dihukum. Sebenarnya sawah itu gampang. Pokoknya kalau sudah ditanami, airnya bagaimana, pupuknya bagaimana. Dan pengalaman demi pengalaman dipakai. Pengalaman demi pengalaman dipakai. Misalnya apa? Pemakaian pupuk yang terlalu banyak di awal itu juga bisa mematikan. Sebab sudah ada pupuk apa? Ada pupuk kandang. Pemakaian Ponska itu di awal bisa mematikan. Kalau setelah dipupuk tidak ada air, mati malahan. Makanya pupuk Ponska bisa dipakai hanya pada waktu padi itu sudah meteng. Ini kenapa saya sampaikan? Sebab istikharahnya Abah ini, semua yang ada di sini itu sudah terlalu banyak pembicaraan, pinter pembicaraan, tetapi amalnya tidak ada. Amalnya itu kosong. Mestinya tadi di sawah itu ada yang menjaga, kemudian ada yang bertanggung jawab. Sawah ini siapa yang tanggung jawab? Terus laporan, matur, sawah ini kok begini ya, berarti kurang apa ini Abah? Matur nggak apa-apa. Pengalaman demi pengalaman dipakai. Pupuk hantu, pupuk semprot itu sudah cukup itu untuk awal. Kata siapa pupuk hantu itu, pupuk semprot itu organik, itu lambat. Itu menurut apa? Menurut promosinya bisa dibuktikan dalam waktu 2 hari atau 4 hari. Setelah disemprot itu sudah bisa dibuktikan perubahannya. Nah itu misalnya disuruh nyemprot aja pupuk hantu untuk awal-awalnya, dan untuk penutup berarti apa? Pupuk Ponska. Seperti itu. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu. Kenapa kok ada yang dipupuk kok mati? Karena tidak ada air. Nah, itu masalah juga. Air itu sudah dikatakan, airnya berada di sungai, sungai berada di dalam. Itu tinggal nyalakan diesel saja. Kalau nggak ada dieselnya, minta beli lagi, ditawari, itu begitu cara itu amal soleh. Dan itulah amal soleh lah, itu seperti itu. Bolak-balik dia ngomong innalladzina amanu wa amilus sholihati, tapi nggak ada amal solehnya sama sekali. Berkali-kali babati ya. Ada yang dulu alasannya apa? Alasannya nggak ada temannya sehingga panennya dimakan apa? Dimakan burung. Bisa kan? Burung mbok pulut, mbok jaring kan kena ya. Tapi teori saja, padahal ditawani nek mbok jaring sapa sing jaring? Nah, tuduhana jalan jaring. Tapi sebenarnya bukan hanya di sana diobrak ya gelem. Wong di sana ada, dilihat tuh apa enggak diobrak. Ya. Sehingga kadang-kadang Abah duka-duka karena numpuk-numpuk permasalahan, duka-duka, sehingga apa? Sehingga ya terus tidak mau datang. Padahal maksudnya apa itu? Datanglah, nanti saya kasih tahu ini loh permasalahannya. Kalau ada sawah misalnya pernah kering, ya Suloyo sih. Orang pernah sakit jantung misalnya, atau sudah pernah sakit apa, sudah kronis, sesembuh-sembuhnya masih bahaya saja, ya kan?
Jangan dikatakan wah kena penyakit kuning. Kuning gimana? Ya seperti apa? Seperti daunnya menguning. Oh ya, nggak salah itu. Pasti saja pernah nggak diairi. Ojo nyalahno cuaca, ya. Ojo nyalahno cuaca. Amal soleh kamu itu apa? Ya, amal soleh kamu apa? Itu misalnya di sawah, ya. Kemudian dihitung pakai matematika. Bagaimana kalau caranya setelah ditanami apa langsung dipanen kemudian langsung ditanami sehingga bisa apa tidak terlalu banyak nganggur. Kadang-kadang tanah itu lama nggak ditanami, ternyata di data belum kok nggak ditanami. Saya kira buat jalan gimana sih kamu tuh? Ya, buat jalan gimana sih? Tanah sambrah-ambrah, ya. Oleh nyewa mbak duit temenan itu tanah gak ditanami. Kalau begitu itu maturo, ada yang matur, gitu loh. Ini ada permasalahan ini. Yang diaturkan jangan yang baik-baik saja, sebab yang baik-baik kamu minta lem. Ya, sana sudah ditanami bah, sana sudah ditanami bah. Yang dilaporkan tuh ini loh kendala yang belum ditanami apa? Kendalanya apa? Penyebabnya apa? Ya, nggak seperti hari-hari ini apa ditabiai orang, ya. Sampai bunyai datang ke apa? Itu loh sawah kok ono sing kuning, sing liane-liane ngene tonggo-tonggo ijo datang sing kuning terutama sing tengah. Pun sang celuk mereka bu dibutuh celuk mawon. Diceluk dipanggil saja. Ya itu loh, ceritalah apa? Bermusyawarahlah. Terutama bagian ini padahal sudah dikasih apa? Dikasih ajang ombo. Kalau ada sawah misalnya kamu nggak sempat nanami, silahkan minta orang untuk menanami dengan digaji, ya, dengan digaji. Ada yang ngomong, ibu tadi ngomong, iku enek panen ke ono, iya, nggak apa-apa, panen dikai berapa, tapi kerja betul. Bukan ndak kerja, tapi kalau ada panen minta, bukan, kerja betul. Mana yang bermasalah itu ditangani. Ya. Jadi tidak semuanya apa menggantungkan orang. Mana amal solehmu gitu loh. Mana amal solehnya? Ada urusan juga begitu, urusan transmigrasi. Apa sudah ngomong 75 kakak itu kalau bisa diambil semuanya, bagaimanapun caranya. Mumpung bisa ada kesempatan. Datanglah setiap hari karena kalau hanya telepon tidak cukup. Kalau hanya telepon saja tidak cukup. Jadi datanglah setiap hari ke teras, nanti dihitung siapa yang berangkat dan lain sebagainya. Kan lumayan sih. Ada peraturannya, mudah sekali peraturannya itu. Untuk perjuangan, ya. Bahkan sudah mengiyakan misalnya semua yang ngaji sini ikut tran, semuanya misalnya, nggak apa-apa. Ya itulah ngajinya, ya. Ya itulah ngajinya. Sudah cukup
Karena kalau omong-omongan tok ya terus seperti ini, ya nggak naik-naik. Padahal usia sudah banyak, pancet agak naik-naik. Karena apa? Hanya syariat saja, mendengar saja, nggak pernah ceramah, nggak pernah mengatur. Aturlah, pikirkan, hitunglah dengan matematika. Ya. Jangan nunggu dipanggil. Apa berkali-kali istikharah apa malam Jumat malam ini dihentikan saja karena belum berbuah sampai sekarang, diganti dengan apa, tapi ternyata apa, masih diberi saja oleh Allah. Akhirnya ini disampaikan ini. Coba pikirkan, dilihat itu. Jadilah apa, amal soleh dengan kepala, yaitu dengan menjadi pemimpin, otaknya ngitung, matanya melihat dan mengawasi, telinganya mendengar, hidungnya mengingat-ingat, ya hidungnya apa, merasakan, memperkirakan, mulutnya bicara, mengatur. Tanam misal bengkok semuanya, oh bukan yang salah yang tanam, pasti saja tanam itu baru. Tapi kalau apa itu bisa, walaupun apa yang tanam baru itu bisa, caranya diatur, diomongi, begini caranya tanam padi agar tidak bengkok, ya. Kemudian setelah ditanami padi ini, apakah tanam padi lagi atau bukan? Boleh musyawarah, tapi jangan sudah dipanen baru musyawarah, ya. Jangan sudah dipanen baru musyawarah. Pakailah akal, apa yang keekonomiannya tinggi. Sebenarnya yang lain-lain juga berani kok ditanami padi lagi. Di Cokir itu juga banyak tanaman padi sampai sekarang, ya kan? Nah, dihitung keekonomiannya. Dengarlah, ada yang mengatakan itu Jipur itu berani boto 100 itu apa, boto 100 itu apa, jagung 4 juta. Sitalah takokno tok temen ta kan, temen ta nggih, jare sapa, jare niki saiki takonono moro. Nah ini Jibur ternyata ndak berani, cuma 1.900.000 per 100. Loh ya apa sih lo? Itu namanya menggunakan perkiraan, ndak mungkin dapat sekian. Jagung sudah bagus saja paling 2.400.000 kok. Ya. Dijui kan ambek uang, ya. Nah, kalau melihat keekonomiannya, maka sekarang ini lagi apa, kedelai itu agak mahal. Kedelai agak mahal, maka tanami kedelai. Kalau sudah begitu istikharah itu pakai, jangan diganti, ya kan? Apa ke Kalimantan, Sulawesi aja dalam rangka melihat bagaimana mereka. Ternyata tidak pernah menanam, ada yang tidak pernah menanam apa-apa karena ketakutan dimakan babi. Ya apa sih, sejak dulu sampai sekarang tidak nanam apa-apa itu, ya apa itu, maunya senang diberi saja, nangis kalau tidak ada beras, ya apa itu, masuk ilmu torikoh itu, ilmu syariat itu, ilmu narik cilik ngembek terus, ya jangan begitu. Nah iso malah zakate serah nabah. Serahkan abah. Zakat
Jadi tidak ngembek terus, tidak minta terus, ya. Kalau beras nangis, kalau banyu nangis, dikongkon guys umur gak gelem. Sudah diistiqoroi, ini yang cocok adalah kedelai. Kedelai tidak dimakan babi, kedelai itu nggak usah berujul, kedelai itu langsung gejik saja, ya, digejik tok. Terus jangan terlalu banyak kalau apa memberi pupuk cair, itu cukup sekali saja. Pengalaman kedelai dipupuk banyak itu ya gemuk daunnya saja, ya. Berarti apa? Jangan dipupuk pertama kali mungkin pokoknya sekedar hidup gitu aja. Nanti pada waktu mau buah itu disemprot lagi atau dikelocor. Apa kok ngaji ini? Maksudnya ngaji seperti ini apa? Penting sekali amal soleh itu. Penting sekali. Ya, jangan minta dilem saja. Babah minta disenggerengi di dunia ini. Babah disenggerengi. Orang kalau diminta dilem saja itu imannya masih kecil terus. Iman anak-anak. Yuk dilem. Mangan akeh, no, pinter mangane akeh, ya. Cakut iso berangkang wis dilem, pinter iso berangkang. Gelem adus dhewe ya dilem, ya. Jangan minta dilem di dunia kok minta ketinggian derajat. Minta sanjungan. Siapa yang di dunia suka minta sanjungan, ya di akhirat tidak dapat surga. Wong kampung akhirat bukan untuk orang yang suka sanjungan kok. Itu misalnya kedelai yang cocok, ya kedelai aja, ya. Ada yang bagian begitu, jadi ada yang bagian meneliti, oh ternyata apa, kedelai ya bagus, kedelai keekonomian tinggi. Di Sulawesi jagung itu harganya cuma 2.000, harga jualnya per kilo itu 2.000, kedelai itu 10.000, ya rugi toh nanam jagung, ya. Di samping gitu harus apa, menjaga dari babi. Di sini juga begitu. Insya Allah kedelai juga keekonomian tinggi. Kalau sudah keekonomian tinggi gitu menurut akal, baru apa, tawakal pada Allah. Tapi kalau santri sekalian makomnya masih makom kuli atau makom utek, maka jangan ngomong lodong, ya. Ojo ngomong lodong dhisik, mesti disenggreng kon, ya. Gurung makommu ngomong lodong, ya. Diamanati sapi juga begitu. Oh no, bolak-balik mati ya enak yang di sebelah ya. Sing kecekluk lah, sing anu lah. Jangan ngomong apa, itu sudah pemberian Allah segitu. Bukan itu makommu, ya. Makommu adalah usaha masih. Kasab harus usaha. Bagaimana caranya ndak mati? Dihitung. Masa tenaga makan sapi saja sampai 10 orang, 6 orang. Satu kan cukup. Paling bater 2. Berarti yang lain adalah amal soleh yang lain. Ini banyak urusan. Misalnya bikin buku. Bikin buku itu diserahkan, serahkan pada yang perempuan itu. Kemudian ini kalau punya program misalnya pondok liburan, semuanya dukung. Kalau ndak bisa ngajar, ya berarti ikut obrak-obrak, ya, obrak-obrak mendatangi guru agama. Cak, Pak,
guru muridnya digawe pondok liburan nah gitu loh. Yang di Depak cari data-data guru agama se-Kabupaten Jombang, mesti ada itu. Sebab guru agama itu adalah dalam pembinaan Depak Kemenak, bukan Kemendiknas. Jadi itu mesti ada itu, dicari, sehingga kemudian ngumpulkan. Setelah itu ada datanya, kemudian beberapa santri dikumpulkan. Ayo rek kilo baca ini, pelajari ini, bagaimana caranya memanfaatkan data ini. Kon butuh apa? Aku butuh uang untuk beli bensin. Tapi ya saya caranya boleh duit kayak beli bensin. Tidak usah menunggu disuruh abah. Ojo nanti disuruh abah. Kalau nunggu disuruh abah pasti ditambah muring-muring. Ya. Dan kamu nggak boleh gondok, malah diuring-uring. Santri kok gak gelem diuring-uring. Ya. Bikin pondok liburan itu amal solehmu. Masa mengajar abah ta'afa saja sampai sekarang itu abah terus Nah kenapa? Memang belum ada yang mau menguasai. Disuruh menghafalkan, tidak mau menghafalkan. Alasannya aku duduk makome. Nah terus makommu apa? Apa masak mangan tok makome Pikirkan bagaimana caranya pondok liburan itu tersebar se-Indonesia dan terus menerus. Ini buku-buku ini sudah disediakan ini. Wes dibandani sampai abah. Puluhan juta itu beli buku itu. Ya. Lah kok dikatakan nggak bisa mengajar? Lah abah yang mengajar apa? Itu aja sampaikan. Makanya baru ditinggal ke Sulawesi, kok nggak disampaikan yang sudah pernah diajarkan? Kan seharusnya yang diajarkan abah ulangi, sampaikan. Gak apa-apa. Jadi mengajar yang sudah diajarkan abah saja. Misalnya seperti ayat ini, itu disampaikan lagi, nggak apa-apa. Dan bahkan ini sudah ada tulisannya kan sampai surat Al-Buruj ini. Ayo jangan hanya mendengar saja, beramal solehlah, berbuatlah. Mulia mana antara ilmu dan amal? Lihat-lihat. Kalau ahli ilmu mulia amal, kalau ahli amal mulia ilmu. Nah ini yang hadir di sini kayaknya wis kakean ya, kakean ngurungokno. Belum ada amalnya. Pada bahasane tawon itu ngentup tok gak tahu kayak madu blas ya. Duduk tawon madu kalian. Ono entupe tok gak madune. Yang bisa abata saya mengajar abata. Ya. Bahkan qasidah ilmu aja diijikan bisa itu. Yang penting kan keimanan. Coba setelah ini mestinya itu buku panduannya itu kamu sebar. Jika kata entek. Ojo tekan kene. Khusus itu aja tek kene. Tidak untuk disimpan itu, untuk dihabiskan. Kene akan tersimpan. Untuk segera habis terus. Jadi terus menerus. Seperti misalnya Cak Akun, apa nggak bisa bikin pondok liburan? Bisa. Mungkin di musolane di sana. Rek, musolaku kejajal rek gawin pondok liburan rek. Atau gawin pondok Ramadan. Lak seneng aku musolaku rame, ya ta? Di situ musola tidak harus diisi dengan pondok liburan 10 orang atau berapa orang, 5 orang pun cukup. Dan pondok liburan sehari juga bisa. Pak
Pak Sufi misalnya gak iso mulang, iso ae carane ambek ngejak arek kene. Ayo rek nang ngene musala aku kono pondok liburan sehari saja. Tak golekno murid arek 5 tapi piro. Dene kok golek 5 oleh mek siji ya gak apa-apa. Kalau diberi 1, kemudian sabar, diberi lagi 1, sabar lagi, maka lama-lama Allah akan memberikan, oh berarti sudah kuat ini. Sudah kuat ini, akan diberi oleh Allah santri. Sehingga benar-benar menjadi pesantren. Walaupun asalnya liburan saja. Ikut gambarannya Pak Sufi yang tukang becak loh ya. Bisa saja ngomongkan kepada takmirnya ya, atau di masjidnya di mana dia Jumatan ya, di situ itu diadakan pondok liburan. Hendrik kok sampai Hendrik ojo ngenteni diperintah apa Hendrik dumen ibu-ibu bapak-bapak yang dumono. Dene ibu-ibu, nenek-nenek gak iso nggak pondok liburan. Ya ngomong nang putune, "Nak, tuh putu kon nek gelem melok pondok liburan iku kegiatane apa iku? Wis kon tak kei dhuwit kon sedina 15.000 wis." Nah, enak sih, ya. Sedina 15.000. Tapi sedina tok ae. Beramallah kebaikan. Beramal kebaikan. Ditopkan amal kebaikannya. Itu nenek-nenek loh bisa mendukung pondok liburan. Nenek itu sudah. Hari ini berusaha nggak bisa, berusaha lagi ya nggak bisa. Mungkin pada waktu Ramadan nanti berhasil. Nah, nggak apa-apa. Banyak amal soleh. Faruk, gimana caranya? Ayo dipelter amal soleh. Ya walaupun hanya sehari mengajar, dimulai dari subuh sampai jam 9 malam. Kalau begitu merasakan ada capeknya, ngantuknya, oh berarti nek ngono pas waktu zuhur itu disuruh tidur aja. Kalau gitu tidur ya tidurlah, ngomong latihan tidur walaupun masih dengar apa-apa tapi matanya tidur, kan bisa saja ya. Orang di kendaraan ya, di kendaraan walaupun terdengar jedok apa wewe terdengar, tapi merem itu sudah cukup itu untuk tidur itu. Sudah cukup. Diajak ngomong-ngomong masih dengar, itu sudah cukup. Yaitu namanya latihan tidurnya ulama. Latihan tidurnya ulama itu masih dengar. Jadi silaturahmi ya kan, atau membantu program akbah itu untuk transmigrasi itu. Transmigrasi itu padha karo wong melarat tapi iso wakaf tanah 2 hektar loh. Wong gak gablek sawah tapi iso wakaf 2 hektar. Ya ditanami, kalau sudah berbuah misalnya coklat misalnya 3 tahun 4 tahun wis ditanami, kepingin pulang lagi ya terserah. Yang jelas sana nanti akan dipakai diwakafkan untuk kepentingan agama Allah, kan lumayan ya kan? Lumayan kan? Gak gablek sawah tapi sok wakaf 2 hektar. Padahal enak itu. Sekarang disangoni ambek Jombang, setiap kakak 2 juta, kan lumayan. Paribasane kok nganti nok kono hajadupe habis, misalnya kok terus pulang
Kan ono biaya nih 2 juta tadi ya. Padahal di sana sudah enak, wis ngerti taktiknya, tanami saja apa dengan coklat dan kedelai. Selama itu terus kedelai saja, kedelai saja, nggak dimakan babi ya, saya es garing keji gitu dikejak-kejik sampai dikelocor apa bagus kok tak namanya, nggak dipupuk itu, ada yang nggak dipupuk juga bagus. Botol 100 pinten kedelai Mbak Dasi, oleh kedelai pinten kilo, pinten 3,5 kintal. Kula arani gak pati saya 2 kintal mawon ya, 2 kintal. Terus botol 200 tadi oleh 4 kintal ya, oleh 4 kintal. Botol 200 oleh 4 kintal. 4 kintal nih kuping 10.000. Kenapa kok keluaran ping 10.000? Sebabnya dianggap niku wis kelatuk-latuk oleh mek 2 kintal dari 4 kintal. Berarti pinten 4 juta kan. Sekali tanam 4 juta. Berarti sak wulan cik pinten? 1 juta luwih to. Padahal untuk hidup di sana itu uang wis aras-aras nang dia gejek-gejek tok ae, tengok-tengok ae. Iya. Niku napa jenenge oleh desa mono niku cukup digemangan untuk beras sudah cukup, lebih dari cukup. Nah selanjutnya dipakai apa? Istighosa, latihan mengagungkan Allah ya, digawe sedekah kan lumayan. Niku nek cik botol 200 lah, botol 2 hektar piye. Iku nek mangke jadupe napa jenenge wis woh coklate. Wis gadek nandur kedelai meneh sekali panen tok ae. Padahal tanah mereka cik murah regane. Duit 4 juta niku oleh tanah 2 hektar. Ya. Tapi nyurat-nyurat noni nggih 4 jutaan, berarti 8 juta itu oleh sak surate wisan. Nah, sak panenan kedelai oleh 2 hektar, marung meneh panen kedelai 2 hektar meneh sak arat-arat pakai wakafe ya. Lho ngene kok waras-arasen kabeh sih. Serahno abah kabeh ya. Apa ditinggal transmigrasi ambek abah Langkon akeh sing wakaf nang abah nak ya kenaan abah, ojo ngomong kenaan tah ya. Lah atusan hektar tanah abah jange. Ya babah sih. Ngono kok repot ya. Saat ini mboten usah mikir wakaf-wakaf dhisik. Sampai lakoni dhisik ae. Dilakoni ya. Golekno dulur-dulur ta apa. Dilakoni. Diumumno ngono full. Sapa sing gelem engko nek ana gak kerasane dikek dhuwit abah, tapi ya saiki wis gak dhuwit ya 2 juta iku mau. Simpen ae ya. Nah. Lu enak lho nggih. Oh enak to mriko niku. Lah napa gunane niku? Napa ngaji? Nggih niku ngajine pengkaderan. Kadang-kadang ditugasno 4 tahun
marun dikandani sak kecap rong kecap langsung faham, langsung makrifat pisan. Gak kok sampai mak repot terus ya. Wong dikon kholwat dhisik petang tahun. Setelah kholwat 4 tahun dikandani, alah beberapa kalimat saja sudah cukup. Ditalkin dengan ya 1 kalimat sudah cukup. Seperti Mbah Sunan Kalijogo. Mbah Sunan Kalijogo itu disuruh menjaga sungai itu selama 4 tahun. Setelah itu selesai 4 tahun, maka dengan 1 kalimat langsung dia jadi wali, makrifat pada Allah. Allahumma amin. Ayo amal soleh, mendekatlah. Lah podo karung marani gepuk yo oke, marani gepuk ae dunya kok dadakno. Nanti sama gak gelem marani gepuk nang dunya, berarti marani gepuk nang akhirat nang. Godone malaikat Malik sing jaga neraka niku tak sing samparani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang mereka beriman, wa 'amilus solihati, dan beramal kebaikan-kebaikan. Amal kebaikan-kebaikan itu apa? Pokoknya cirinya bukan nafsu. Nafsu itu apa? Keluarga itu nafsu, harta itu nafsu, harga diri nafsu. Ya. Keluarga itu nafsu. Ada dulu itu Pak Kiai kalau bina, pokoknya apa urusannya dengan keluarga malah disuruh pergi. Sampai-sampai ada orang yang mondok itu ayahnya mati, itu saking berkali-kalinya dipesan oleh guru, pokoknya walaupun bapakmu mati, ibumu mati, tetap kamu nggak boleh pulang, harus tetap di pondok. Ya, ternyata betul bapaknya mati, ya nangis-nangis kepingin pulang ya. Tapi untungnya tidak pulang. Untungnya diberi kekuatan oleh Allah tidak pulang. Sehingga Allah mengatakan pada malaikatnya, berfirman pada malaikatnya, hai lihatlah malaikatku pada hambaku ini, dia mengikuti petunjuk ulamanya, mengikuti petunjuk ulamaku, itu sama dengan mengikuti petunjuk nabiku. Walaupun ayahnya mati, tidak dijenguk gara-gara apa? Taat pada ulamaku. Maka tolonglah segala sesuatunya. Sudah segala sesuatunya ditolong. Ya, orang tuanya yang habis berapa semuanya ditolong oleh Allah. Ya, segala sesuatunya ditolong sudah. Kemudian anaknya cerdas-cerdas, sehingga apa? Kuliah saja tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, karena beasiswa luar negeri. Cerdas. Padahal apa? Makannya itu dikasih makan apa saja mau, ya. Kasih makan nasi ya mau, ya. Sederhana tapi cerdas, dan apa? Rohnya itu apa? Rohaninya itu kuat. Nah, apa enggak karunia dari Allah itu? Seluruh anaknya sudah
cerdas-cerdas dan rohaninya kuat-kuat. Selanjutnya apa? Setelah pulang ternyata tidak pulang, disuruh mendirikan musola, kemudian suruh menjadikan musola jadi masjid. Jadi malah repot lagi urusan akhirat. Nah, seperti itu gambarannya. Karena apa? Pada waktu ayahnya itu meninggal, itu kemudian dia taat pada gurunya. Karena mau pamit tidak bisa, gurunya tidak ada. Zaman itu tidak ada telepon, tidak ada HP, ya kan? Mau pamit siapa? Gurunya tidak ada, ya. Karena gurunya tidak ada, nggak bisa pamit, berarti nggak boleh oleh guru. Ya itu, nggak seperti santri sini. Gurunya tidak ada malah dipakai alasan. Nah, mau pamit tidak ada, ya goblok kan? Ya berarti nggak oleh gocok, ya. Terus diberi barokah seperti itu, diberi ilmu makrifat. Padahal baca terus Arab tidak bisa asalnya. Tapi para kiai-kiai itu datang ke sana. Para kiai-kiai itu datang minta fatwa. Lawes. Jadi kiai-kiai rata-rata kiai-kiai se-Indonesia itu pernah datang ke situ. Minta fatwa. Padahal baca tulis Arab nggak terlalu lancar pada waktu itu. Sekarang ya biidznillah lancar. Ya mungkin melalui hafalan selanjutnya bisa, karena dia mengamalkan. Jadi amal soleh itu yang penting adalah bukan nafsu, bukan apa, karena keluarga, ya kan, bukan karena harta, bukan karena apa, harga diri. Tuh. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum bagi mereka jannatun surga, surga-surga. Lahum jannatun bagi mereka surga-surga. Kita berusaha untuk mendapatkan surga. Kita berusaha untuk mendapatkan surga. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan surga. Dengan cara amal soleh. Apa ulangi, kita berusaha mendapatkan surga dengan cara amal soleh. Tapi tidak takut untuk tidak dapat surga. Tidak takut untuk tidak dapat surga. Kita berusaha, tapi kita tidak takut untuk tidak dapat surga. Maksudnya begini, kenapa begitu? Kadang-kadang ada orang itu ditakut-takuti oleh perasaannya sendiri, sehingga dia karena takut tidak dapat surga maka tidak beramal soleh. Nah itu. Makanya kita berusaha beramal soleh yang menyebabkan menjadi penghuni surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Makanya kita belajar mencari ilmu untuk mengagungkan Allah agar dapat surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi sungai itu lambangnya ilmu. Lambangnya ilmu. Dzalikal fauzul kabir, itulah keberuntungan yang sangat besar. Kita selalu ingat bahwa keberuntungan yang sangat besar adalah masuk surga. Allahumma amin. Bukan
keberuntungan yang besar itu di dunia dapat harta yang banyak, bukan itu. Al-Fauzul Kabir, keberuntungan yang sangat besar, yaitu di akhirat. Enak rek wak kaji korek oleh warisan tuh ke wong tua nih searat-arat saiki dikembangno jadi banyak hartanya. Oh, bukan keberuntungan yang sangat besar. Enak rek, misalnya ada orang mengatakan enak ya jadi wak kaji itu sawahnya saja sampai lupa mana sawahnya, ya. Apakah itu keberuntungan besar? Oh, bukan itu. Keberuntungan besar apabila wak kaji tadi itu suka amal soleh, itu suka amal soleh, maka itu keberuntungan yang besar. Jadi kita yakin bahwa keberuntungan yang besar itu adalah akhirat masuk surga, bukan duniawi. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu benar-benar sangat keras. Inna sungguh batsya azab rabbika Tuhanmu lasyadidun sungguh sangat keras. Sudah ada inna, sudah ada apa? La yang berarti sungguh. Maka kita selalu takut ancaman Allah, yaitu siksa yang sangat keras. Kita selalu takut atau kita memperbanyak takut ancaman Allah berupa siksa yang sangat keras. Siapa yang ingat ancaman Allah, siksa yang sangat keras, kemudian takut, maka disitulah keberuntungan yang besar, berarti ditingkatkan imannya. Orang kalau imannya meningkat, pasti amal solehnya, nilai amal solehnya meningkat. Sebab nilai amal soleh tergantung nilai iman. Kalau nilai imannya jutaan, maka amal soleh sehari sama dengan sejuta hari. Makanya siapa yang takut akan ancaman Allah akhirat, siksa akhirat yang sangat pedih, berarti semakin takut. Misalnya nilainya jutaan, berarti amal soleh sehari sama dengan sejuta hari. Makanya ini perlu sekali, ngaji ini perlunya juga begitu. Itu aja, mudah-mudahan manfaatnya. Yang penting dipraktekkan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum diakhiri dengan salam, apa pesan lagi siapa yang kepingin atau mau beramal soleh, mendekat Abah di teras dalam waktu-waktu kerja. Waktu kerja itu setelah subuh, ya. Nah, waktu-waktu kerja, maka Abah terima, ya. Abah membuka lowongan kerja ini, ya. Kalau yang apa nanti di situ bidangnya itu kok bidang membuat buku, ya malah betulan bisa membuat buku sebagai alat untuk mengajar. Yaitu apa? Tafsir Amali ini sudah dibukukan, yang diceramahkan Abah itu dibukukan.
sehingga semuanya bisa mengamalkan. Misalnya di situ kok gak bisa apa-apa, ya lumayan lah, nanti dia musyawarah, mungkin masalah pertanian, masalah apa, banyak ya. Ini dibuka lowongan, syaratnya apa? Mau dibina ya. Mau dibina. Kalau setelah ngaji begini ya sudah pulang aja, jangan ganggu abah lagi. Abah kadang-kadang begini sudah capek ya, kemudian diganggu lagi tuh sampai jam 12 kadang-kadang. Sebenarnya apa gak plong begitu itu ya, gak plong. Seharusnya Fatihah pulang sudah gak apa-apa ya. Kadang-kadang abah pakai taktik kamu tidur dulu ya. Tidur dulu maksudnya apa? Wes ojo ganggu abah, ngono lho. Masa apa aja ditunggu, iya ya. Kadang-kadang ada yang memang jangan pulang dulu karena abah mau bicara, tambah itu yang pulang ya. Kualik kan. Wis gak apa-apa nggih. Pokoke ridho nggih, misale nunggu abah tapi abah gak miyos ya ridho nggih ya. Ngoten ae. Dadi sakniki abah njaluk kedewasaannya santri. Tidak kekanak-kanakan terus. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.